Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran daring kimia farmasi ya. Di sini kita membahas materi yang selanjutnya yaitu materi tentang asam dan basa ya. Saya yakin kalian sudah mengetahui, sudah familiar dengan kata-kata asam dan basa. Tapi mungkin selama ini kalian hanya mengetahui asam apa sih? Asam itu rasanya kecut, basa itu rasanya pahit. Nah, mungkin kalian sebatas, mengetahui itu saja. Tapi sebenarnya asam dan basa itu sendiri ada teorinya, di mana asam basa itu ternyata dia mempunyai, beberapa teori yang mengemukakan asam itu apa sih, basa itu apa sih, nah, seperti itu. Kita langsung saja. Kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Asam dan basa itu, dikemukakan oleh 3 ahli, atau 3 teori ya. Yang pertama itu asam basa, yang dikemukakan oleh Arrhenius atau asam basa menurut Arrhenius. Kemudian yang kedua ada asam basa menurut Bronsted-Lowry. Yang ketiga ada asam basa menurut Lewis ya. Jadi ada 3 teori ini, di mana 3 teori ini, dia tidak saling menggugurkan, itu tidak, tapi dia saling melengkapi. Berbeda dengan teori perkembangan atom ya. Kalau perkembangan atom kan teori pertama Dalton. Dalton kemudian digugurkan oleh J.J. Thomson, kemudian digugurkan lagi oleh Rutherford, kemudian digugurkan lagi oleh Bohr. Untuk teori asam basa ini, jadi walaupun teori Bronsted-Lowry itu muncul, tapi teori Arrhenius itu masih dipakai karena ini saling melengkapi saja, tidak saling menggugurkan. Ya, kita masuk ke yang pertama yaitu asam basa menurut Arrhenius ya. Jadi Arrhenius ini mengungkapkan bahwasannya asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion H+ ya. Ion H+. Jadi Arrhenius ini kata kuncinya adalah dilarutkan dalam air ya. Kalau dilarutkan dalam air berarti dia adalah teori menurut Arrhenius. Kalau dalam air melepaskan ion H+, maka dia dikategorikan sebagai asam. Kemudian yang kedua, basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia melepaskan ion OH-. Sama dilarutkan dalam air, hanya saja kalau asam menghasilkan ion H+, kalau basa dia menghasilkan ion OH-. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Asam Arrhenius ya, seperti tadi bahwa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia melepaskan ion H+. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya senyawa HCl. HCl ketika dilarutkan dalam air dia melepaskan H+. Kemudian ditambah dengan Cl-. H+ inilah yang menunjukkan bahwa HCl ini dia sifatnya adalah asam ya. Kemudian HBr. HBr ketika dilarutkan dalam air menjadi H+ ditambah dengan Br-. H+ inilah yang menunjukkan bahwasanya HBr sifatnya adalah asam. Kemudian yang selanjutnya adalah H2S. H2S di sini menjadi 2H+ ditambah dengan S2-. H+ ini menunjukkan bahwasanya asam dia sifatnya H+ yang dihasilkan dari H2S menunjukkan bahwa H2S itu sifatnya adalah asam. Loh, Pak, kok di sini HBr kan jadi H+ dan Br-. Kenapa kok di sini H2S menjadi 2H+? Nah, ini 2-nya dari mana? Kemudian 2-nya dari mana ya? Oke, akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita lihat di sini ya. Perhatikan, sebenarnya ada rumusnya AX BZ nanti jadi ZA X Y A plus dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi kita tidak pakai rumus saja. Kita pakai logika saja ya. Kita lihat di sini H2S ya.
H2S. Ingat bahwasanya zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu jumlahnya harus sama, ya. Berarti kita lihat di sini ada H, berarti kalau dilarutkan dalam air maka dia akan membentuk H+, ya, akan membentuk H+. Di sini H-nya jumlahnya ada berapa? Ada 2. Maka di sini H+-nya juga harus ada 2, makanya di sini ada angka 2. Kemudian ditambah sisanya itu adalah S. Di sini juga S. Berarti kalau di sini muatannya plus, otomatis di sini muatannya minus. Kenapa kok bisa 2 minus? Ya, kita lihat bahwa di sini kan H2S ini senyawanya netral. Di sini H+, plus itu kan plus 1. Di sini ada berapa? Ada 2. Berarti biar netral, S ini muatannya harus berapa? Harus 2 min, ya. Itu kalau tidak pakai rumus. Kalau pakai rumus nanti AX BZ ya nggak apa-apa. Di sini kita sebagai logika saja, pakai logika saja, ya, nggak usah pakai rumus biar lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya misalnya HNO3 menjadi H+ ditambah NO3 min. H+-nya hanya 1, NO3-nya juga 1. Pak, kok nggak H plus N plus O3? Tidak, ya. Dimana asam di sini NO3 itu sudah dalam satu kesatuan. Jadi di sini H-nya menjadi H+, NO3-nya dia menjadi NO3 min plus min, jadi netral. HNO3 berarti H+ ditambah NO3 min. H+, berarti H2S dan HNO3 dia termasuk ke dalam kategori kemudian yang selanjutnya, ya, H2SO4. Ya, sama seperti tadi ada H2 dan SO4. SO4 itu adalah satu kesatuan, ya, jadi tidak dipisahkan menjadi S dan S plus O nanti enggak, tapi SO4-nya ini satu kesatuan, ya. Kita lihat H2SO4 dilarutkan dalam air, berarti nanti H-nya berubah menjadi apa? Jadi H+. Hanya di sini ada berapa? Ada 2, berarti ditambah angka 2 di sini, 2H+. Kemudian ditambah SO4, dia muatannya minus. Karena di sini H+ H-nya ada 2, maka biar netral SO4 2 min. Kalau SO4 pasti 2 min, tapi kalau misalnya kalian tidak tahu SO4 berapa min, ya, kita lihat saja di sini H+, H juga pasti plus 1, saya yakin kalian tahu kalau H+ itu plus 1. H+, ada berapa? Hanya ada 2, berarti di sini ada angka 2, berarti di sini muatannya ada 2+, maka biar netral ini menjadi 2 min, ya. Kemudian kita lihat lagi ada H3PO4. Maaf, oh di sini kurang 3, ya, berarti saya tambahkan dulu. Di sini kurang 3. Oh, maaf. Nah, H3PO4 juga sama. Di sini H dilarutkan dalam air, berarti di sini menghasilkan ion H+. Kemudian jumlahnya ada berapa? Ada 3, berarti kita tulis 3. PO4 itu juga satu kesatuan, PO4 3 min. Kenapa kok 3 min? Karena di sini ada 3H+, berarti biar netral PO4-nya 3 min. Sebenarnya SO4 itu pasti 2 min, PO4 itu pasti 3 min. Kemudian NO3 seperti yang sebelumnya itu adalah NO3 min. Apa namanya? Ini kan sudah kita bahas dulu di materi ikatan kimia, ya. Kenapa kok di sini SO4 butuh 2 min untuk menstabilkan, dia menangkap 2 elektron, kemudian ini menangkap 3 elektron, ya. Ada ini kita pakai logika saja. Misalnya kalian lupa SO4 itu berapa min, ya, PO4 itu berapa min, ya. Kalau misalnya kalian sudah hafal, ya, SO4 2 min, ya sudah langsung saja SO4 2 min. 2H+ ditambah SO4 2 min. Hanya ada berapa? Ada 2, ya. Sebenarnya H+-nya ini ya karena jumlahannya ada di sini.
ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada senyawa CH3COOH, ya. CH3COOH itu ketika dilarutkan dalam air menjadi CH3COO- ditambah H+. Karena ada H+-nya ini, dia maka sifatnya adalah asam. Di sini hati-hati, karena kalau CH3COOH berarti basa, bukan ya. Hati-hati di sini CH3CO- ditambah H+, maka dia sifatnya sempak kok tadi hanya di depan sekarang di belakang. Ya sebenarnya tidak masalah mau di depan ataupun di belakang, akan tetapi secara familiarnya itu H+-nya dia ada di belakang. Ini kalau misalnya saya tuliskan hanya di depan itu boleh, HCH3COO itu pun boleh, akan tetapi terkenal ya ibaratnya yang sudah dikenal banyak orang itu adalah CH3COO. Nah, seperti itu ya. Itu untuk asam arhenius. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada basa arhenius. Apa basa arhenius? Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Kalau asam tadi H+, kalau basa itu tadi dia OH-. Contohnya ada NaOH dilarutkan dalam air menjadi Na+ ditambah OH- ya. Karena ini sama-sama satu ya satu saja. Na+ ditambah OH-. Kemudian contoh yang lain misalnya ada CaOH 2 kali ya. Berarti di sini Ca12 ditambah 2 OH-. Misalnya kalian lupa Ca itu kenapa kok Ca berapa ya muatannya, misalnya kalian lupa. Ya sudah, OH- kan mesti muatannya 1 ya, min 1 kan ya. Di sini OH-nya ada berapa? Ada 2, berarti jumlahnya ada 2. Ada 2 OH-, berarti di sini muatannya biar netral 2- berarti di sini 2 plus gitu ya. Bukan 2 plusnya di sini bukan ya, tapi 2-nya di sini karena di sini OH-nya jumlahnya ada 2. Begitu juga kalau misalnya ada AlOH 3 kali. Al13 ditambah OH-. Misalnya kalian lupa Al itu muatannya berapa ya? Al itu muatannya berapa? Ya sudah kalian tulis dulu aja OH-. Oh berarti di sini OH- jumlahnya ada berapa? Ada 3. Berarti kalian tulis 3 di depan sini. 3 dikali min 1 berarti min 3. Berarti biar netral di sini Al muatannya adalah 3 plus ya. Itu untuk teori asam dan basa menurut Arrhenius ya. Maaf saya lupa menyampaikan reaksi yang seperti tadi, misalnya reaksi asam ya HCl menjadi H+ ditambah Cl-, kemudian H2S menjadi 2H+ ditambah S2-. Basa juga sama, ini CaOH Ca2+ ditambah 2OH- itu disebut sebagai reaksi ionisasi ya. Saya tambahkan berarti di sini reaksi ionisasi. Ionisasi. Ya, itu tadi adalah reaksi ionisasi. Jadi besok kalau misalnya tuliskan reaksi ionisasi dari HCl, berarti HCl tanda panah menjadi H+ ditambah Cl-. Tentukan reaksi ionisasi dari NaOH, berarti NaOH tanda panah menjadi Na+ ditambah OH-. Tuliskan reaksi ionisasi dari CaOH 2 kali. Berarti CaOH 2 kali menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Ya. Itu saja mungkin untuk materi pada kali ini. Kita cukup di asam basa arhenius saja. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang asam basa menurut Bronsted-Lowry dan yang terakhir asam basa menurut Lewis ya. Itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Oh ya, tugasnya karena di sini
tugas biarkan ya. Jadi tentukan reaksi ionisasi ya. Soalnya gampang saja. Yang pertama, tentukan reaksi ionisasi dari yang pertama. Yang belum apa ya tadi? HF, kemudian H2CO3. Ini bisa nggak? H2CO3. Yang bisa. H2CO3, kemudian yang ketiga misalnya ada BA, maaf mas, BA, maaf ini masih subscribe-nya ya. Oh sini aja. HF, kemudian H2CO3, kemudian yang ketiga misalnya BA tadi ya, BA OH 3 kali, kemudian maaf kok 2 ya, 2. Kemudian yang keempat misalnya ada MgOH. Yang kelima, yang terakhir, misalnya saya kasihkan contoh, apa ya yang belum, LiOH itu saja, LiOH ya. Jadi kalian menentukan reaksi ionisasi dari yang pertama ada HF, seperti tadi H+ dan lain sebagainya, H2CO3, BaOH 2 kali, maaf, 2-nya masih di atas. Kita ini dulu. Ya, yang pertama HF, H2CO3, BaOH 2 kali, MgOH 2 kali, dan yang kelima ada LiOH. Nanti untuk tugasnya silahkan bisa dikirim lewat email ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya saya ada salah, mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Silahkan bisa di like dan di subscribe. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.